Satu, dua, tiga. Oke, selamat pagi, Pak Ahmad Muklason selaku dosen pengampu dari algoritma struktur data. Di sini saya dan teman saya akan meneruskan dari final project yang kedua, yaitu tentang penyelesaian maze menggunakan beberapa solusi. Nah, di sini kita menyelesaikan maze itu menggunakan Dijkstra dan juga Astar. Nah, untuk kode yang Dijkstra itu ada priority queue. Nah, ini tuh ada node dengan G-cost terkecil itu diproses terlebih dahulu. Kemudian ada inisialisasi yaitu start.gcost sama dengan 0. Nah, ini tuh startnya itu dianggap 0 dari jarak yang dimulai. Nah, terus untuk visited site, di mana set set cell visited sama dengan new has set, itu mencegah adanya node yang diproses secara berulang. Jadi ketika dia sudah divisit, dia tidak akan dikerjakan kembali. Kemudian untuk loop yang utama itu adalah di yang cell current sama dengan diassign ke pq.poll. Nah, ini itu berfungsi untuk mengambil cell dengan biaya yang terendah. Kemudian untuk uh, if current sama dengan n return true itu untuk mengecek tujuannya apakah akan berhenti ketika target pertama kali diambil itu sudah optimal. Nah, untuk mengupdate tetangga atau neighbor itu kita ada di integer uh, integer new cost sama dengan current dot gcost plus neighbor weight. Nah, ini tuh uh, menjadi uh, pertanda kita sudah mengupdate bagian-bagian lain untuk sudah divisit atau tidak. Nah, selanjutnya dari Astar. Nah, untuk yang Astar sendiri itu sama, yaitu mencari jalur terpendek. Nah, kita lihat di F cost itu eh, ini. Nah, ini tuh nanti di add supaya dia mencari estimasi jarak dari ketujuan. Nah, alurnya itu kita mulai dari priority queue.cell ini. Ini tuh menunjukkan starting point-nya. Starting point-nya ini. Dari start sampai tiga, tiga line ke bawah. Ini tuh heuristic atau Manhattan distance, di mana itu artinya valid untuk grid yang tidak diagonal. Jadi ke atas atau ke bawah, atau kiri kanan, tapi tidak diagonal. Nah, loop utamanya sama seperti Dijkstra, di mana di sini itu di integer tentative Gcost sama dengan current Gcost plus neighbor weight. Nah, kemudian untuk update neighbor atau update tetangganya itu ada di line yang bagian sini. Ini menjelaskan uh, sudah mengupdate visited node yang dilalui dari tetangga-tetangga yang dilalui. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Dijkstra dan Astar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari yang fitur lebih advance atau lebih lanjutnya, yaitu yang di bagian terrainnya, yaitu saya akan menjelaskan di kelas cell, yaitu di bagian yang method set terrain, yang mana kita ada sebuah obstacle, yaitu ada tiga grass, mud, dan water, yang di sini masing-masing, yaitu kita assign sebuah value-nya ataupun eh, bobot wake-nya yang mana di grass ini ada dua, mood ini ada 5, dan water ini ada 10. Yang mana kalau misalnya di tiap kotak ataupun default dari sebuah kotaknya itu sendiri ataupun di maze-nya di salah satu kotak di maze-nya itu bobotnya satu. Yang mana konsep dari wake ini kalau misalkan di misal algoritma Jigsaw ataupun Astar itu nanti kita akan bakal ngecek dari nilai masing-masing grass, mood, atau water yang telah di-generate tersebut. Apakah ini nanti eh, kita akan mencari sebuah sorted path-nya, bukan bu- kita mencari sorted path-nya dan juga kita akan mencari jalan yang paling murah wake-nya. Eh, nah, kita lebih baik menggunakan wake yang kebanyakan wake-nya itu satu dan menghindari dari wake yang lebih besar tersebut, seperti misalkan water itu sendiri. Dan kalau misalnya diimplementasikan, yaitu eh, kita akan menggunakan
kita di sini bisa mengklik dari fitur wake dan enable multiple path-nya itu sendiri, wake to terrain. Dan pada saat kita klik generate maze, maka akan muncul dari masing-masing dari grass, mud, ataupun waternya itu sendiri. Yang mana nanti dari algoritma tersebut akan menghindari dari yang wake-nya paling besar. Seperti yang ditunjukkan di kode tadi. Kalau misalnya di sini dari saat mengenerate, kita akan seperti biasa kita akan deklarasikan dulu semuanya menjadi boolean, eh, menjadi false. Nah, nanti pada saat kita sudah mengenerate-nya, terdapat sebuah default terrain yaitu satu dan juga akan color-nya itu disesuaikan dengan color-nya tadi, tidak sama dengan color yang lainnya. Dan untuk algoritmanya itu eh, akan menjadi kalau misalnya berdasarkan dari row dan kolomnya itu sendiri. Jika kalau misalnya tadi kita akan mendapatkan sebuah generate secara random, yaitu kita akan mendapatkan dari grass, mood, atau water itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari logika algoritma BFS itu sendiri. Yang mana di BFS itu sendiri, yaitu dia akan mengecek semua neighbor ataupun tetangga-tetangganya terlebih dahulu, yang mana baru setelahnya akan berlanjut ke eh, lapisan berikutnya. Yang mana dari kunci dari BFS ini yaitu menggunakan queue, yang mana eh, siapa yang akan masuk duluan, maka dia yang akan diproses duluan karena dia menggunakan konsep antrian. Untuk hasilnya dia akan menemukan jalur terpendek secara berdasarkan dari jumlah langkahnya, bukan berdasarkan dari wake-nya, karena dia akan menyebar secara layer dan per layernya. Untuk dari codingannya itu sendiri, ini menggunakan sebuah queue ataupun sebuah antrian, yang mana di bagian awal di kita akan mengset dulu visited biar eh, untuk di bagian yang set cell ini sendiri kita akan men-set agar kita tidak berjalan di tempat. Nah, kita akan looping selama antriannya itu masih ada isinya menggunakan sebuah while. Dan di bagian ini kita akan mengambil elemen yang paling depan, yang mana di elemen tersebut kita akan menyimpan juga langkahnya itu buat nanti dianimasikan, dan juga kita akan mengecek juga apakah eh, elemen ataupun langkah tersebut itu sudah sampai finish atau belum. Dan jika sudah, maka kita akan memasukkan semua tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam sebuah antrian di queue-nya itu sendiri. Dan setelah mencatat semua setelah memback tracking semua jalurnya, kita akan memasukkan neighbor-nya ke antrian yang paling belakang. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan algoritma DFS ataupun Depth First Search, yaitu itu kebalikan dari BFS itu sendiri, yaitu merupakan algoritma yang akan menelusuri hingga sampai paling jauh terlebih dahulu, baru dia akan nge-backtracking untuk mencari dari jalan yang lain. Untuk konsepnya yaitu menggunakan stack ataupun tumpukan, yang mana yang terakhir dia masuk maka dia akan diproses duluan. Logikanya pas pada saat dia menemukan neighbor baru, maka neighbor tersebut akan langsung ditaruh di bagian tumpukan yang paling atas dan akan diproses di looping berikutnya. Dan dia akan jalan terus hingga masuk ke bagian yang paling dalam sesuai dengan namanya yaitu depth. Dan untuk visualisasinya, dia akan berjalan lurus terus hingga bagian paling akhir, lalu mundur kalau misalkan sudah berada di buntu. Maka hasilnya itu akan lebih hemat memori dibandingkan dengan BFS itu sendiri. Untuk visualisasinya, untuk bagian yang BFS.
Nah, di sini terdapat statistik yang mana eh, dari length-nya itu sendiri ada berapa, cost-nya ada berapa, dan time-nya juga ada berapa, dan sales di explore-nya itu juga ada berapa. Kita bisa dapat memilih di sini fiturnya pathfinding akan menggunakan star, BFS, DFS maupun Dijkstra. Dan di sini juga kita bisa dapat menggenerate dari algoritmanya mau menggunakan algoritma Prism ataupun dari Kruskal algorithm. Dan kita juga bisa dapat men-setting dari bagian kolom dan row-nya itu sendiri. Oke, nah selain itu, selain dari the fastest atau eh, eh, men-setting ada solusi alternatif. Jadi tidak hanya solusi yang tercepat saja yang bisa kita tampilkan, tetapi juga solusi kedua tercepat yang bisa ditampilkan. Yaitu ditunjukkan dari kolom show alternatif. Jadi mungkin ketika, nah ini yang solve best path atau solve best path. Nah, ketika nanti show alternatif itu warnanya berbeda seperti ini. Begitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari sound manajernya itu sendiri. Jadi kita menggunakan sound effects yaitu tadi untuk di bagian yang pada saat nge-scan dari masing-masing path-nya itu sendiri. Nah, kita menggunakan sebuah file WAV yang mana kita akan konekkan ke bagian yang tadi kalau misalkan ada clip load clipsnya, kalau misalnya ada exist ataupun terdapat file yang kita sudah assign tadi, maka akan memutar eh, di bagian yang audio system get audio input stream. Nah, logic buat scanningnya itu kita membuat kita menggunakan file tersebut, audionya itu hanya 2 detik dan kita akan melooping audionya dari awal dan hingga kalau misalnya sudah berhenti men-scanning. Nah, kalau misalkan scanningnya tidak sama dengan nol, maka dia akan tetap merunning dan juga akan men-stop. Nah, di sini merupakan kuncinya, yaitu dia akan melakukan secara continuity. Ini itu merupakan fitur dari yang sound effects di bagian yang untuk men-scanning dari tiap-tiap masing path algoritma tersebut.